Dona punya cerita apa di diary kali ini? Cerita tentang kehidupan ya, kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga. Ya. Silakan. Dari awal ketemu kita emang nggak itu ya, maksudnya kita beda agama. Oke, dari awal ketemu beda agama. Emang Udah ketemu gitu di ya. mana? Kita ketemunya nggak sengaja sih. Dari itu motor, kita motor apa sih namanya? Bengkel? Bukan, kita punya angsuran motor. Nah, telat sebuah hari didatengin dong. Oh, dia tuh Nah, kolektor. Ya, Oh, cinta apa nih kalau judul FTV itu apa? Apa sih? Apa sih cinta ditagih? Apa ya? Apa Ditagih, ya? ya. Duit ditagih, cinta terjadi. Apalah nggak ngerti deh. Jadi dia datang gahar dong. bukan dia yang datang pertama kali. Kan kalau sehari 2 hari pasti anak buahnya ya. Dia apa sih? Datang ke rumah. Aku udah telat hampir sebulan ya, sebulan gitu. Baru disuruh datanglah ke kantor. Ibu harus ketemu bos gitu. Weh, langsung siap menghadap. Siap menghadap, tapi kan bingung. Kita kan nggak punya uang nih. Kita cari uang dari mana nih? Gajian kan belum gajian, kita kan cuman karyawan biasa ya. Terus karena mungkin udah rezeki, itu saat itu teh pas dapat uang dari apa ya, BLT ya, dari pabrik kan ada. Oh, bantuan langsung tunai. Ya. Dapat berapa seharga angsuran motor tuh? Enggak, aku itunya nunggaknya sampai 2 bulan, jadi punya angsuran itu 1 bulan. Jadi mau bayar dulu, niat 1 bulan dulu. Iya, niatnya seperti itu. Terus datanglah ke kantor, cuk, ya kan? Sampai di sana tegang kan aku, orang cuman kasih uangnya cuma segini nih, harus 2 bulan bayar, gimana nih, cukup nggak gitu. Ketahuan sama dia kalau aku tuh tegang, takut gitu. Sampai itu bosnya itu ngajak, ya udah nggak usah ibu, nggak usah tegang, kita ngopi dulu. Asik, ngopi masih. Pas pertama ketemu biasa aja dong, belum ada rasa. Belum ada rasa. Dona belum ada rasa lah ya. Saat itu kan lagi COVID ya. Covid ya. Aku kan selalu pakai masker kan. Oke, dia juga pakai masker. Dia juga ya. Pas kita diajak minum kopi, aku buka masker, dia WA aku, kamu cantik gitu. Jadi pas buka langsung WA, Ya. emang udah tukeran nomor? Enggak, dia udah tahu kan aku nasabahnya yang itu kan, dia tahu dong. Oh, data ya. Ya, dia punya data orang yang suka telat-telat nih. Dia udah punya. Oke, jadi depan-depanan WA-WAan gitu? Dia karena ada banyak orang dong, dia nggak mungkin lah bilang begitu. Oh, gitu. Jadi kayak sepil-sepil, terus Ya. dibales sama Dona? Dibalas. Terus? Aku cuman senyum aja, dibalas pakai stiker aja, nggak pakai apa-apa gitu. Terus? Singkat cerita, dari situ aku bilang kalau uangku nggak cukup buat nutup 2 angsuran itu. Dia bilang, angsuranmu ini kurang segini, aku bulatkan 4 juta, tapi ntar BPKB langsung keluar, kata dia. Seminggu kemudian langsung keluar gitu. Kan Jadi ditalangin sama dia gitu? Enggak ditalangin itu Terus ya. gimana dong? Aku punya tetangga saudara lah. Aku pinjam saudara dulu itu 2 juta. Oh, kirain ditalangin. Enggak, kan kita kan belum apa namanya, kita baru kenal ya. Baru kenal ya. Belum begitu dekat kan, baru juga dia cuman sekilas kan katanya. Baru dipuji doang ya, bilang Iya, cantik. baru dipuji doang, kita belum ada hubungan lah. Terus? Akhirnya aku dapat tuh uang 4 juta buat ngelunasin BPKB itu. Oke. Keluar tuh BPKB. Iya, sebelumnya dilunasin kan motor itu dicari di Mata Elang dong. Setiap Mata Elang kan tahu. Tiap aku mau pergi keluar, aku nge-WA dia. Abang, aku mau keluar nih, keluar jauh. Terus sama dia itu plat nomornya diganti, motorku itu diganti biar enggak apa sih namanya? Biar enggak ketahuan ya. Padahal jadi disalahin dari dia sendiri ya. Iya. Harus diganti biar nggak ketahuan sama wartawan. Dia takut kalau sampai aku ntar motorku dirampas di tengah jalan dong sama kolektor gitu. Iya, benar. Walaupun itu anak buahnya dia. Iya. Terus? Ya singkat cerita udah uangnya udah aku kasih, seminggu kemudian BPKB ku keluar dong. Nah pas ambilan BPKB itu dia ngajak jalan.
Itu dia langsung ngomong apa ke WA lagi? Apa? Ngajak jalannya? Ya nge-WA, nanti sore ada acara enggak gitu. Bales? Ya enggak gitu, ya udah kita ketemuan, kita jalan pertama itu ke daerah Cibubur cuman muter-muter doang tuh. Naik mobil apa naik motor? Motor. Naik motor siapa? Motor dia. Oh, jadi motornya Mbak dijemput? Kita dititipin, biasanya kalau tiap ketemu kita dititipin di di rumah sakit ya, kan ada penitipan motor itu. Oh gitu. Terus Iya. terus. Kenapa nggak dijemput? Enggak, soalnya kan kita belum begitu dekat ya. Oh iya. Kita baru kenal gitu. Emang aku juga waktu pas pisah dari suami pertama itu 2 tahun lah aku jaga jarak sama laki-laki itu udah belum sama sekali gitu ya. Baru kali ini nah si Iya. cowok ini ya. Iya. Janjian. Ketemu nih di situ diajak muter-muter di Cibubur. Itu diajakin makan juga kan kita nggak masuk ke restoran mewah nggak. Kita cuma makan di apa sih namanya kayak Kaki pinggir. lima. Ya kayak beli-beli apa sih pokoknya makanan-makanan yang Pecel kayak, ayam, pecel lele ya, gitu. model segitulah. Nggak nyampe ke yang mewah-mewah, nggak, yang biasa aja. Terus Ya udah pas pulang ya pulang gitu. ngobrol apa selama makan? Selama makan. Heeh. Ya dia bilang, kamu udah punya pacar belum? Udah berapa lama janda gitu kan? Aku bilang aja udah 2 tahun juga aku janda. Dan selama 2 tahun juga aku belum pernah kenal sama cowok kan. Terus? Nah, ya, dia juga bilang kalau dia suka sama aku, cuman kita beda agama. Dia yang muslim siapa? Aku. Dia non muslim. Iya. Oke, beda agama. Terus? Setelah itu kita berlanjut lah walaupun beda agama ya. Kita berlanjut lah. Pacaran. Nah, Gaya pacarannya gimana nih? gaya pacarannya dengan nih. seorang? Ya kalau orang udah dewasa kan mesti begitulah kalau gaya pacaran ya. Gimana sih emang begitu? Sama seorang bos debt collector. Apa ya sih bos debt collector? Dia itu orang mana ya? Orang Timur ya? Oh, oke. orangnya gede. Kata orang-orang sih serem katanya. Kenapa sih kamu mau udah sama orang itu apa sih yang serem gitu? Tapi nggak tahu ya kenapa aku lebih suka orang-orang luar gitu ketimbang orang daerahku sendiri gitu. Coba banget. Ini gaya pacarannya gimana emang? Gimana ya udah kayak kita tuh kadang hampir ya, maksudnya nggak itu sih kayak setengah pernah sih kayak hubungan kayak suami istri gitu ya. Tapi niat dia kan emang mungkin niat dia tulus mungkin sama aku ya. Ya aku juga punya firasat bahwa dia emang benar-benar tulus sama aku. Waktu pertama kali ngajakin gimana? Pas kapan? Setelah berapa lama? Setelah lama sih hampir 2 bulan 3 bulanan. Itu Iya. ngajaknya gimana ceritanya? Apanya? Ngajaknya kronologinya gimana? Sayang kamu mau nggak kita ke sana gitu kan? Terus karena Kemana tuh? Sana. Sana kemana? ya intinya ke sana yang rumah yang nyaman kata dia gitu kan, yang tempat yang nyaman lah kasarnya. Yang nggak ada orang tahu, pokoknya nyaman tempatnya. Ya di situ karena aku juga emang punya udah rasa suka ya. Ya akhirnya ya maulah diajak ke situ. Terus? Jeng-jengnya intinya dia itu kan non muslim, berarti dia belum sunat dong. Ya dong. Terus emang perbedaannya apa? Beda. Disunat apa nggak disunat? Ya beda lah. Gimana dong? Kalau sunat kan dia bagus bentuknya kan. Kalau itu kan enggak, biasa. Biasanya gimana Biasa sih? kayak anak kecil lah. Kayak anak kecil gitu ya? Seperti kulit, Ya. tapi gede. Kulit tapi gede. Ya, seperti itulah. Oh. Seperti Tapi itu. suka? Kurang lebih. Ya, Sukaan bentuk kayak gitu atau yang biasa? kalau masalah suka apa enggak itu mungkin karena aku udah kerasa nyaman ya sama dia. Udah nggak ngerasain apa lebih enak itu apa yang udah karena kita udah ngerasa nyaman, bukan masalah lagi rasanya. Pakai pengaman? Ya aku aku yang pakai itu Pengamannya dari donor? dari aku sendiri. Dari dia sendiri nggak? Enggak. Itu gimana permainannya? Kalau orang timur? Iya kata orang-orang takutnya
wah gitu ya. Terus dia ganas loh di ranjang gitu. Perasaan aku ya sama aja gitu ya, namanya orang kan ya Nggak sama aja. ganas ya, Nggak- lembut malah. Ya biasa aja, dia memang malah kayaknya dia memang tampangnya doang lah kayak sangar gitu ya. Padahal dia orangnya baik, lembut gitu. Oh gitu. Jadi mungkin orang-orang nyangkanya, ih orangnya gede tinggi, sangar, ntar gimana itu diranjang gitu ya. Udah pikirannya udah kayak kemana gitu. Tapi padahal ya biasa, ya dia baik, malah dia kayaknya lebih ngerti gimana enaknya nih si cewek gimana gitu, dia lebih paham. Jadi dia lebih kayak tipikalnya melayani. Ya, Kayak mengayomi gitu ya. Dia nanya gitu, kamu maunya kayak gimana? Iya, gitu. Betul. Berkomunikasi. Iya, kalau kita melakukan itu kita berkomunikasi, kamu maunya gimana, baunya apa gitu. Oh, Yang terus enggak orang yang terus Dona jawab apa? ya udah itunya aja gitu. Maksudnya ya Seenaknya aja. Mengalirnya aja gitu kita. Oke, jadi gede dong. Gede. Ya, iya. Gede banget. Ya pakai bang. Jadi selama ini pas kesan pertama gimana sama dia Kesan pertama, ya gimana ya? setelah melakukan? Kalau kesan pertama aku tuh nggak ngerasa gimana, karena udah ada dalam hati tuh kayaknya ini orang yang aku cari gitu selama ini gitu ya. Cocok ya? Cocok, walaupun ya udah bilang sih sebelumnya kita mau berlanjut lagi gitu. Dia bilang aku udah berkeluarga. Gimana dong? Dia bilang aku juga bapakku itu orang sejenis kayak kalau di itu ya. Kalau di agama dia kan, kalau di kita kan berarti taat dengan agamanya. Ya kalau ke agama itu dia kental sekali, nggak bisa kalau sampai diganggu gugat tuh agamanya. Tapi dia udah berkeluarga. Iya. Berarti jatuhnya kamu pelakor dong. Emang apa salah, ada cinta itu emang nggak salah ya? Cinta tidak pernah salah, tetapi keadaan yang salah. Waktu bertemunya salah dengan orang yang salah sudah penempatan ya. Dengan orang yang sudah berkeluarga, ya kan? Iya. Kalau kamu di posisi dia jadi istri sahnya, nangis nggak di? Ya nangis. Nangis kan? Nangis. Tapi apalah daya. Apa daya, pengennya nggak kayak gini. Terus gimana dong? Dijalanin tetap? Dijalanin tetap. Dia bilang dia nggak mau namanya mempermainkan aku. Bilang, aku nggak mau mempermainkan ya, kamu. tapi kan dia nggak bisa bercerai, meninggalkan keluarganya, tetap dengan keluarganya. Itu artinya berarti mempermainkan. Iya, dia bilang ya sudahlah. Mungkin karena kita pacaran udah hampir 3 tahun ya. Lama kan 3 tahun, udah kasarannya udah selama 3 tahun udah kayak suami istri kan kasarannya gitu ya. Nggak jelas juntrungannya kemana dong tuh? Apanya? Enggak, dia bilang selama kita waktu pacaran 2 tahun dia udah bilang, aku ingin nikahin kamu. Tapi kita beda agama, bisa nggak? Tapi kan nikah udah beda agama dalam keadaan dia punya istri. Itu agak complicated. Secara negara mungkin nggak bisa. Secara agama Iya, bisa. secara agama juga tahu ya. Terus akhirnya gimana? Secara agama aku bilang itu tidak bisa bang, soalnya nggak bisa lah kalau Islam nikah sama Kristen, nggak bisa. Kecuali kalau abang mau masuk ke agamaku. Terus gimana tuh? Mungkin karena dia cinta ya sayang sama aku, dia setuju kalau mau masuk agamaku. Akhirnya aku bawa dia ke daerah Karawang sana, aku sunat di sana. Weh. Dia sunat. Iya, disunat. Dia mau disunat. Mau. Nggak takut. Pakai laser apa pakai golok apa pakai gergaji? Pakai laser. Itu yang sunat juga Pak Haji, dia bengkong. Maksudnya dia ngerti. Bukan kita nggak ke dokter ya, maksudnya Iya. Kita langsung ke daerah Karawang. Ke spesialis yang biasa itu ya. Iya, kita ke sana juga nggak naik mobil loh, kita naik motor. Ngelihat waktu disunatnya? Kalau ngelihat enggak, cuman pas keluar itu kayak kasihan sekali gitu, kayak anak kecil bawa apa sih celana dalamnya nenteng gini, kayak ya ampun kok gitu banget sih Allah. Sampai aku kasihan banget ya kayaknya. Itu dalam keadaan belum nikah kan sama kamu kan? Belum. Pas mau nikah harus syarat itu, Iya, harus syarat Islam. Iya, itu pengajuan aku. Kalau emang mau nikah sama aku, ayo kamu masuk Islam. Oke. Secinta itu kan dia sama kamu. Iya. Tapi dia nggak ninggalin keluarganya. Enggak, emang aku nggak mau kalau dia sampai ninggalin keluarganya. Oh, memang kamunya tidak mau. Iya. Dia Enggak, maksudnya aku tidak emang menuntut gitu enggak. Ya, dia kalau sama aku ya suamiku, tapi kalau di luar ya dia suaminya dia.
suami istrinya yang sah itu. Kenapa alasannya begitu? Karena aku emang udah apa ya, kasarannya aku tuh udah kayak tahu diri, oh iya aku sadar diri lah, ada lagu sadar diri, sadar posisi kalau aku nggak bakalan sih namanya untuk datang apa gimana ya. Dia pulang suamiku, kalau enggak ya berarti bukan suamiku. Gitu. Oh gitu, jadi sudah komitmen dalam diri sendiri. Iya. Begitu ya. Emang istrinya kenal? Tahu? Pernah Enggak. ditunjukin? Ya pernah lihat dari fotonya ya di HP. Tapi Orang mana? Orang sana juga. Orang sana. Orang Nah terus istrinya gimana? Nanti ngeliat dia disunat gimana? dia bilang sama istrinya, Bilangnya aku gimana? mau sunat itu untuk kesehatan. Oh dasar laki-laki. Jangan percaya mulut laki-laki. Makanya di sini Diana itu sebenarnya inti dari pembelajaran itu sebenarnya semuanya adalah biang keroknya laki-laki. Mohon maaf ya laki-laki. Kadang-kadang Karen nggak semuanya salah laki-laki, ada tuh yang di komen. Tapi percaya nggak percaya apa yang terjadi sama wanita itu walaupun gak sampai 100% pasti ada kesalahan laki-laki. Dan jangan percaya mulut laki-laki. Bener nggak? Untuk kesehatan bener, Emang gitu. iya, Ada benernya, tapi di dalam kebenaran itu ada kebohongan kan gitu. Dan istrinya percaya. Iya, percaya. Mas udah disunat berarti kan belum bisa ya, belum bisa ngapa-ngapain tuh. Hampir 1 bulan, 1 bulan lebih lah kan kita dari Kerawang ke sini itu perjalanan jauh. Dia naik motor, bawa motor itu udah nggak, kan mungkin abis disunat tuh sakitnya nggak karuan ya. Terus naik motor. Dia naik motor, aku bilang biar aku yang gantiin bang, nggak usah. Tapi dia udah nggak enak sekali mungkin ya. Pulang sunat naik motor, Iya. cowok banget gitu. gue nggak habis pikir ya. Lagi sunat kan masih pakai sarung tuh. Nggak pakai sarung. Pakai yang dia apa? pakai celana yang ada itu. kurungannya itu. Iya, celana batoknya itu. ya. Iya. Dia dalam keadaan itu langsung dia balik. Cuman dia, ya aku tahu dia sakit. Makanya dia kalau bawa motor kayak ini nih, kayak nggak bisa berhenti gitu kan. Terus besok kemudian kita nyampe rumah, besoknya dia itu bengkak dong. Karena dari di motor perjalanan panas. jauh. Dia ngomelin aku. Kamu malah ngomel-ngomel sama aku. Emang kenapa bang? Ini bengkak, kayaknya ini infeksi. Ini ntar aku gimana? Terus Kan ini kan kalau gini emang nggak dijahit biasanya kata dia gitu kan. Mana ada sunat dijahit kata aku kan. biasanya udah diinin lah, diobatin ya. Diobatin, tapi itu kan emang biasanya kalau orang udah mau kering itu kan bengkak gitu. Dia disangkanya mungkin itu infeksi. Karena yang motong itu nggak bisa gitu kan. Padahal itu karena naik motor. Ya, itu hampir itu loh aku. Hampir mengeblok nomorku saking dia gregetan mungkin ya sama aku. Marah? Gitu. Ya, marah. Oh, iya. Marahlah dia. Mungkin dia karena dia sakit juga, disangkanya dia takutnya ntar kenapa-napa gitu ya. Terus dia diperban, itunya diperban. Dia nggak mau diperban. Ini itu darahnya dong. Iya, berdarah lah. Tiap kali ada perubahan sehari 2 hari itu dia langsung foto ke aku kirim. Ini bentuknya gini, ini kok kayak gini gitu. Nanya itu ya. Iya. Mohon maaf nanya. Ini punya saya masih utuh apa enggak? Ya, jadi setiap hari ada apa namanya? Ada sequelnya gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai dia bentuknya bagus di foto Ya, juga. kata dia udah bagus nih, udah sebulan nih. Oh bagus ya bentuknya. Kenapa nggak dari dulu kata dia gitu. Oh, jadi dia seneng sama hasil akhirnya. Dia udah hasil akhirnya. Oh iya kok bagus ya gitu. Kata dia. Langsung dicoba lah tuh. Enggak, kita kan itu kan sakit dong selama 1 bulan itu Iya. kita nggak pernah lah hubungannya 1 bulan 2 bulan itu ya udah. Terus masuk Islamnya kapan? Masuk ke Islamnya itu pas kita mau nikah. Oh, jadi biarkan sembuh dulu. Iya, dia biarkan sembuh dulu 1 bulan 2 bulan itu, barulah kita itu lagi apa sih komit lagi masalah ke jenjang serius ke sana ke depannya. Gitu. Ya dia pamit ke ibu, ke saudara-saudaraku. Saya nggak mau mainin Ida, makanya saya mau dibawa sunat, mau masuk Islam. Luar biasa, ya maco lah ya dari Ya. sisi situnya ya, cowok banget gitu ya. Ya, dia berani ninggalin agamanya, padahal dia itu seorang anak yang Anak pemuka agama gitu Ya. ya istilahnya.
Dan yang paling berani sih dia sunat sih, itu berani Iya, sih. itu. Dan yang paling berani lagi sunat, abis itu naik motor keluar kota sih. Dan paling berani lagi nggak mau diperban sih. Iya, dia ya nggak kan? mau diperban dia. Itu Dia sih pengen utuh. double triple kill gitu loh. Istilahnya cowok banget gitu. Terus perbedaan sebelum dan setelah sunat di ranjangnya ada perbedaan nggak? Ada dong. Gimana? Ada dong. Rasanya kan beda jadinya. Jadi lebih Dia enak. punya kepala sekarang. Oh, biasanya nggak ada kepala. Iya kan? Ngumpet ya. Iya. Terus dia komen nggak pada saat enggak, dia juga bilang gimana, maksudnya rasanya waktu aku belum disunat sama sekarang gitu kan. Ya beda lah, aku kan bilang gitu. Sekarang kayak apa ya, namanya kayak kerasa banget gitu kan. Kalau yang dulu kan ya kita biasa aja ngubungin, cuman karena kita nyaman aja, jadi kita nggak banyak komen gitu. Jadi dia nggak marah lagi. Enggak. Nah pas habis itu dia masuk Islam, diajakin atau dia mau minta sendiri waktu pas dia mau masuk Islam? Aku ajakin kan. Dia kan bilang kalau mau nikah itu gimana gitu kan. Ya bilang aja kalau semua mau sama aku, ayo masuk Islam. Karena aku nggak mau kalau aku harus masuk ke agama kamu. Sedangkan dia juga belum pernah sih ngajak aku masuk ke agamanya, dia belum pernah. Iya. Nah pas masuk Islamnya gimana prosesinya? Prosesnya. Itu dia di belakang rumah kan ada musola tuh. Dia diajak sama saudara-saudaraku semua ke sana. Dia emang orangnya kan apa ya, orang sana sama orang sini beda ya lidahnya ya. Mau ngomong udah berapa kali, 3 kali apa 4 kali itu Salah mulu ya? Iya, salah terus. Terus kata itu jangan buru-buru, pelan aja. Itu udah hampir mau gagal itu, maksudnya teh Susah wah ya? ini kalau gagal ini udah gimana nih, gak bakalan jadi nih nikah nih. Speechless gitu ya? Iya. Akhirnya berhasil. Akhirnya berhasil. Tapi ada lagi yang bikin hambatan. Gimana? Di saat itu aku emang udah ditalak ya sama suamiku yang sana ya. Cuman kita belum punya surat cerai. Tapi dia tahu. Apanya? Dia tahu kamu belum punya surat cerai. Tahu. Oh, tahu. Cuman kan kayak Pak Amelnya di situ pengennya ada bukti. Iya, berarti harus ada gugatan ya dari Dona ya, Iya. dari kamu sendiri. Tapi nggak ngegugat. Akhirnya jadi statusnya kalau secara negara masih suami istri dong, suami orang lain dong, istri orang lain dong. Iya, kalau masih secara kewarganegaraan mah iya. Kalau masalah agama kan kita udah pisah udah lama banget tuh, udah hampir 4 tahun ya. Itu kan berarti udah emang udah pisah lah. Beneran secara pisah beneran. keadaan, secara fakta gitu ya. Pada saat itu aku telepon tuh mantan suamiku. Ama dia tidak direspon, nggak diangkat sama sekali. Terus gimana dong? Mana Di mau rumah nikah? itu udah rame, udah bikin masak udah mau selamatan, udah gini. Wah ini nggak jadi nih. Orang mah fixin dulu ya. Ya Ini itu selamatan dulu. kesalahan saya ya. Maksudnya teh di rumah udah rame, udah tetangga-tetangga udah pada tahu nih, udah pada masak heboh lah dong. ya, udah heboh. Surat undang udah disebar. Kita niatnya emang nggak ngundang banyak orang. Oh, selamatan aja. Iya, cuman tetangga saudara-saudara udah kumpul semua nih. Terus ini gimana? Keluarganya dia hadir? Nggak ada. Perwakilan satupun nggak ada? Cuman temannya. Oh, oke. Terus? Nah pada saat itu wah nggak jadi ini kataku gitu. Kata Pak itunya emang dia benar-benar udah nyerahin kamu dah gitu ya dia. Terus kataku tuh emang iya udah, tapi cuma lewat telepon kalau aku udah nolak kamu. Nah pas dihubungin? Pas dihubungin dia nggak jawab, nggak angkat telepon. Mungkin dia setengahnya masih berat lah. Maksudnya biar aja dia nggak jadi nikah. Digantung ya, gitu. Iya seperti itu. Terus biar gimana aja dia dong nggak jadi jadinya? nikah. Pertamanya kita itu dulu saudara-saudaraku bilang kita langsung ke sana aja ke tempatnya apa yang di KUA itu ya, di kantor itu. Kantor KUA? Iya, kan di situ ada itunya ketua itunya ya. Nah, kita tanya tuh di situ. Gimana nih hukumnya Islam kalau kita pengen nikah tapi kita belum punya surat cerai. Tapi dia udah jatuhin talak. Cuman dia ditelepon tuh nggak diangkat gitu kan. Ya bisa nikah, cuman kita nikah siri gitu. Iya, jadi jatuhnya nikah siri dong. Jatuhnya nikah siri. Iya, tapi kan karena juga nggak akan bisa nikahin kan si suami kan juga statusnya juga masih ada istri orang gitu kan. Jadi akhirnya jadi kejadian menikah itu. Kejadian menikah itu jadi. Besoknya lagi
telat 2 hari ya, 2 hari lah. Terus akhirnya itu yang di rumah itu yang dimasak itu ya daripada mubazir, kita selamatin buat dia aja kayak masuk Islam. Oh Nah, iya, berarti jadi selamatan. selamatan buat dia masuk Islam. Terus 2 harinya masak lagi. Iya, masak lagi. Jadi kita boros nih pengeluaran dana itu double. Double. Iya, iya. Tapi dia tanggung biaya semuanya Iya, pernikahan. Iya, dia tanggung masalah biaya itu dia tanggung. Gajinya gede nggak sih debt collector gitu? Aku belum pernah sih diceritain gajinya dia berapa ya. Tapi dia kalau ngomong-ngomong masalah gaji cuman di bawah 5 juta, 6 juta dia kayaknya nggak mau gitu. Oh, mungkin ada 10 Intinya juta mungkin nggak segitu, kayak gitu iya. ya. Iya. Terus ngebagi waktunya gimana setelah menikah? Dia pasti ada pulangnya dong ke yang sana. Ya emang keseringan di sana. Hmm, Ke aku itu paling seminggu itu 2 kali apa 3 kali itu jarang ya. Udah hebat lah Maksudnya 2 kali itu udah. heeh. Tidur juga di rumah kadang ya semalam paling juga gitu. Tapi aku ya udahlah, emang udah resiko aku. Nggak komplain ya? Nggak merasa kesepian? Ya kita banyak teman juga. Banyak temen ya? Aku juga kan kerja ya, jadi banyak teman, bisa menghibur diri juga kalau di saat dia nggak pulang gitu. Nggak pernah menyesal, marah, balik gitu. Kenapa ya? Kadang itu juga ada kalau tiap kita itu pikiran kok kayak gini ya, nikah tapi kayak nggak punya suami. Kadang kesepian juga kalau pas ini orang-orang mah pada kalau pulang kerja itu orang-orang pada dijemput suaminya, aku kok enggak, kayak sedih banget kadang-kadang ya. Kok gue gini banget sih nasibnya ya gitu. Orang-orang pulang kerja dijemput suaminya apa-apa gitu, diantar suaminya. Aku kok enggak ya gitu. Kadang ke situ juga. Iya. Terus apa namanya? Sampai sekarang istrinya nggak tahu? Tidak. Tidak curiga? Karena si istri itu katanya tidak bisa naik motor. Dia nggak bisa kemana-mana, dia di rumah. Kalau nggak diantar suami. Oh, karena tidak bisa naik motornya itu. Iya. Berarti gue harus belajar motor ya? Harus. Gue nggak bisa motor nih. Jadi biar sat Iya. gitu Kalau ya. mau denger apa-apa, ayo tarik ke sana gitu ya. Aku bisanya mobil, belajar motor deh. Iya. Ada juga lah. belajar motor. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah cewek-cewek harus bisa naik motor. Ya. Karena nanti jadi akhirnya jadi senjata untuk para pria. Wah, nih enak nih punya istri Nggak bisa nggak bisa ngapain ya. kemana-mana. Diam deh lu situ, nggak ada yang Diam nganterin aja. gitu. Jangan mau, ya udah pengen belajar mengemudi motor kah, mobil kah, pesawat kah, kapal, kereta, semua harus bisa. Terus ketemuannya di seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Nggak pernah chatting kalau dia misalnya lagi pulang ke sana? Enggak, Nggak pernah kayak- dia jarang sih, paling juga aku komunikasi abang udah makan, udah abang lagi di mana gitu. Jarang kita komunikasi yang emang dia setengahnya orangnya cuek. Dikasih uang bulanan? Enggak, aku kalau tiap ketemu aku pas nggak punya uang dia transfer gitu aja. Berapa biasa transfernya? Nggak banyak sih, cuman dia sering gitu, maksudnya 1 juta, 2 juta? nggak nyampe segitu. Jadi berapa? Paling juga 500. 500 per bulan? Enggak, Per minta? iya kalau minta. Mintanya sebulan berapa kali? Nggak mesti, kadang kalau dia pulang aku nggak bilang minta juga dia udah ngasih. Kalau dia pulang ke rumah nih, Kalau nggak pulang ke rumah kasih berapa? Gope? Iya. Oh, pokoknya setiap hari setiap ngasih dia 500. Kadangnya kalau nggak punya dia ya paling juga cuma 200 300 kan dia sepunyanya kalau dia Saat ngasih ininya, langsung. Iya. semampunya. Iya. Terus gimana tuh rumah tangga ada apa sih? Kan dia setiap rumah tangga pasti ada bumbu-bumbu ya. Iya. Kadang suka berantem apa gitu. Di situ gejolaknya gimana? Gejolaknya. Pada saat sudah berumah tangga. Gejolaknya pas Berantem saat- karena apa biasanya? ya pernah sih berantem aku karena temannya dia. Kenapa? Ya aku nggak tahu ya kalau seumpama temannya dia itu suka sama aku. Tahu dari mana? Dia waktu pas ketemuan tuh dia cerita masalah si Dona ini gini ya. Dona itu orangnya suka gini. Ceritalah itu teman-temannya tuh. Nah, dia mancing amarah itu dong suami ya. Terus dia pulang, enggak. Aku bilang gini, pas saat itu aku nggak punya uang, aku minta uang ya, abang aku minta uang. Minta aja sama orang yang sering nganterin kamu. Oh, emang sering dianterin sama dia? Dulu sebelumnya kita Menikah? nah si cowok itu
kita sudah menikah itu dia cerita-ceritalah. Di depan si suami. Iya. Cerita-cerita itu tuh kayak gini-gini gitu kan. Tapi dia nggak pernah yang itu ya, maksudnya omongnya cuman si Ida itu orangnya gini gitu kan, kerja Biasa, dia gini. ceritanya biasa, iya. tanpa maksud apa-apa. Iya, cuman si suamiku menyalahartikan. Ya, jealous. Kamu lihat ya, kamu itu nggak ngehargain aku. Padahal si temen tahu kalau kalian udah nikah gitu kan? Dia Temennya. nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu, ya wajar. Ya wajar lah dia cerita, orang dia nggak tahu ya. Iya, Kalau tahu pasti iya, dia nggak dari cerita. situ, iya. Sampai masa istri sendiri di blok nomornya Oke, di blok berapa lama? seminggu. Beneran? Iya, seminggu. Terus abis itu? Aku kan bingung dong. Wah, ini kok nyampe di blok sih. Aku pergilah ke orang yang bisa lah kasarannya. Orang pinter. Ya, maksudnya kenapa sih suamiku kayak gini? Aku nggak mau sampai pisah kan gitu. Enggak, ini cuman karena dia kaget aja, shock aja, gini. Terus kata orang pinternya? Besok juga balik kok. Kata dia Besok gitu juga aja. balik. Bener tuh? Iya, bener balik. Dia Besok bener balik teman. Balik juga dia sampai bilang gini, kamu jangan sampai kayak gitu lagi. Kamu gak ngehargain aku. Itu kan, Aku ada pertanyaan, kenapa kalau kayak misalnya barang hilang, apa misalnya kenapa suami kita begitu, kenapa rata-rata pada ke orang pinter sih? Orang pinter itu yang IQ-nya di atas 190. Tanpa maksud untuk merendahkan orang-orang yang bisa katanya pinter ya. iya. Maksudnya selama ini berarti orang pinter itu memberikan solusi. Iya. Kayak dia ngasih kayak sesuatu gitu atau Enggak, apa? dia cuma Gimana ngasih. sih kalau konsultasi sama orang pintar? Dia cuma ngasih arahan. Nerawang lah kasarannya ya. Gimana? Bagaimana sih aku sama dia itu? Jodohku itu gimana gitu kan? Terus dijawabnya? Dijawabnya dia itu tulus sama kamu. Cuman emang dia diantara apa sih teman-temannya dia emang paling itu sendiri. Jadi dia emang banyak diincarin cewek-cewek juga banyak, dideketin cewek-cewek juga banyak. Jadi kamunya harus kuat. Jadi wejangannya kayak gitu. Iya. Itu pinter tuh ya? Apanya? Lebih tepat gitu maksudnya? Lebih tepat. Maksudnya tepat? Iya, emang iya. Aku pikir juga emang seperti itu. Sepertinya emang suamiku itu kayak punya itu sendiri dia. Aura Karisma. sendiri, iya. Jadi walaupun kasaran gue bukannya cakep ya, biasa aja lah, jelek lah gitu. Tapi ada karismatik gitu Iya, ya? hampir setiap cewek itu kayak kagum gitu. Karena rasa laki-lakinya tadi, ya kan? Jadi Sunat, tanpa perban, naik motor, luar kota, tidak diperban gitu kan. Iya. Jadi orang juga mungkin kagum kalau setiap tindakannya dia. Nah terus kan pada saat dia sunat, dia nggak masuk sebulan. Di kantor gimana? Pernah nanyain dong? enggak, dia bilangnya kalau dia emang saat itu kadang kena itu ya, apa sih? Kayak apa sih, sakit apa yang suka itu kayak mah gitu ya. Asam lambung. Asam lambung ya. Kan asam lambung juga butuh istirahat kan. Nah, dia bilangnya kalau dia itu kena penyakit itu kayaknya kumat nih asam lambungku. Jadi aku perlu istirahat deh gitu. Jadi cuman ke tempat dia kerja cuman itu aja deh, apa sih, absen gitu. Beralasan lah ya? Beralasan kan dia punya anak buah kan. Kalau kerja dia cuman ngawasin kan. Iya, cuma ngecek-ngecek lah ya biasa Iya, kalau bos cuma gitu kan. ngecek, iya. Terus abis itu dia buka blog kamu setelah seminggu tuh, dibuka blognya. Iya. Habis dari orang pinter itu. Iya, langsung dibuka blognya itu. Manjur dong tuh ya orang Ya itu pinter. manjur, kataku. Oh manjur ya ini orang pintar ya. Masa seminggu aku kasarannya bukannya orang pintar aja ya, tiap malam juga kasih sholat ya gitu. Mohon gimana Berdoa, sih? Iya, ya. berdoa gitu. Pas aku pulang dari sana teh langsung dibuka itu blognya. Abang di mana? Nggak pulang kan gitu ya. Iya ntar gitu doang kan, dia bilang iya ntar gitu. Dia juga bilang kan karena kesalnya sama aku gitu kan, diceritain nama gini-gini kan, nggak tahu kalau seumpamanya itu cowok ceritanya dia melebih-lebihkan lah, lebih-lebihkan ya, nggak paham itu masalah itu. Terus oke, kamu janji nggak bakal kayak gitu lagi. Oh gitu. Dari situ dia pulang. Mesra lagi dong. Itu mesra lagi. Kita kan di situ itu ya
Dulu aku tinggal tuh rumah deket ya tempat aku lahir lah. Nah habis itu kan aku mau pindah lagi nih, rumah tempat lahirku tuh kayak ada gono gini apa gitu sama keluargaku. Akhirnya aku jual itu rumah yang di situ. Yang di Tempatin kampung. kami, ditempatin kami yang pertama kita kenal itu. Pindah kemana? Kita pindah rada jauh dikit lah ke arah yang sebelah sana seberang lah, agak jauh lah. Kita di situ beli rumah itu enggak apa ya, kita ngerenov. Lebih bagus dong. Lebih lumayan lah kasarannya daripada yang kemarin yang kita tinggalin. Terus udah gitu menjalani gitu. Ada perbedaan. Perbedaan pindah rumah setelah pindah rumah. Ada perbedaan pas pindah rumah itu dulu sama sekarang itu lain banget, jauh Gimana? letaknya ya. Dari segi ekonomi juga dia sekarang udah kayak menurun. Karena pindah rumah. Ya karena pindah rumah juga, karena ada temannya juga yang iri sama dia. Oh, jadi pindah rumah itu juga mempengaruhi gitu ya? Iya, kalau seumpama itu kataku. Tapi kan kita padahal pindah rumah juga udah bilang sama saudara-saudaranya mau pindah rumah gitu. Ini hari yang baik yang gimana gitu ya. Iya. Oh gitu. Jadi rumah itu juga ada bawaannya ya. Maksudnya kadang-kadang membawa rezeki, kadang-kadang juga rezekinya gimana gitu ya. Jadi pas menurun nggak pernah dikasih duit dong? Ya kantor yang dia punya di dekat rumah itu juga sekarang udah nggak dia kerja di situ. Ya kok jadi dia diberhentikan? Bukan diberhentikan karena sepi. Itu karena ada temannya ya. Ya bukan teman ya, anak buahnya. Anak buahnya itu bikin kesalahan. Terus? Dia ituin motor kan, pada pencabutan motornya itu pada dijualin sama anak buahnya. Akhirnya dia yang bertanggung Otomatis jawab. masuklah si anak buahnya itu ke penjara. Terus? Biasanya kalau tiap keluar masuk itu si abang yang ngeluarin. Nah, jadi pada habis saat duit. itu kita nggak punya uang nih. Kita kan emang kantor sepi nih, nggak punya uang nih. Kita nggak bisa ngeluarin dong. Itu orang-orang yang dari penjara itu nggak bisa ngeluarin. Nah, orang-orang penjara itu akhirnya cari uang sendiri-sendiri. Akhirnya dia dendam lah sama suami. Dendam sama suami karena nggak diurusin. Seperti itu. Dendamnya ngapain dia? Iya kan biasanya kalau tiap dia keluar masuk gitu, mesti ditanggung dong, dikeluarin sama suami kan. Dibiayain kan gitu? Dibiayain ya. Saat ini kan kita emang lagi collab ya, kita lagi nggak punya itu. Akhirnya dia kan mencari modal sendiri-sendiri buat keluar. Jadi dia dendamnya ngapain tuh? Maksudnya dia mengguna-guna suami? Iya, seperti itu. Hampir tiap malam itu dia suka sambat, kepalanya sakit, kayak ditusuk-tusuk, badannya kayak nggak enak, gak karuan. Mungkin dia tipes, gejala tipes. Seuzon nih. Mungkin dia gejala tipes atau demam berdarah. Enggak, emang aku itu ya datang kan, nyamper ke kota ada yang jahil sama suami karena mungkin dia dendam apa-apa gitu kan. Ya itu nggak jauh pada kayaknya teman rekan kerjanya. Akhirnya sampai diruqyah lah dia. Oh, diruqyah. Tapi aku kayak setengah percaya nggak percaya ya. Sampai 4 paku kuburan itu keluar semua dari perut. Dari perut? Masa sih? Berdarah-darah dong perutnya? Ya nggak tahu, nggak berdarah, nggak. Cuma jadi langsung kayak gini gitu keluar. Ini dalam perut ini dari tangannya si orang pintar. Dia sulap. Kayak sulap ya. Tapi jadi selama abis digituin berapa hari kemudian tuh enakan badannya. Dia percaya nggak percaya ya, guys. Bukan berarti kita merendahkan profesi seorang pinter gitu ya. Ya, jadi langsung sembuh. Nggak langsung sembuh, itu proses lagi, dia masih apa ya, ada lagi tuh di dalam ininya, di dadanya itu kayak apa sih namanya tuh, kayak boneka bumi ya, kecil itu. Masa sih? Dari tangannya orang pintar tadi? Waduh. Kataku ini apa benar apa enggak ya gitu. Tapi habis di ruqyah itu selama sebulan 2 bulan tuh nggak ada keluhan. Bulan ketiga ada keluhan? Enggak. Nyampe sekarang itu paling juga kayak cuman kalau dari kerjaan sepi dia. Kayak dihambat dari kerjaan ya. Jadi dia sekarang nganggur statusnya? Enggak, dia enggak nganggur, dia masih
walaupun dia udah nggak punya itu ya dia masih kerja, masih cari itulah, masih Di ada tempat yang penghasilan beda. kasarannya ya. Di tempat yang berbeda. Iya, dia masih punya Ngelamar penghasilan. lagi dia. Dia masih punya penghasilan. Ya. Terus kan dulunya kan kamu selingkuh sama dia. Ya. Kamu tuh nggak takut diselingkuhin? Dia selingkuhin kamu? Punya rasa ke situ. Tapi kamu feeling diselingkuhin kamu? Pernah. Pernah? Ya. Gimana taunya? Apa Feelingnya? taunya dia itu beda. Orang kalau punya cewek lagi itu beda kan, dari dandanan, dari penampilan, beda kan ya. Ya pastilah kita curiga. Tapi nggak dibuntutin? Enggak, aku nggak pernah ngebuntutin seperti itu. Jadi cuek aja? Aku itu minta apa sih orang yang aku bilang Pintar. apa sih, itu coba dong lacak, kok emang kayak gini ya. Terus kata dia? Emang iya ada yang deketin cewek, banyak emang ada yang deketin. Nanti juga dia cerita sendiri. Terus cerita? Iya cerita. Ceritanya gimana? Ceritanya kalau Jujurnya? iya dia kan emang kalau orang kayak gitu Blak-blakan. biasanya dia ngumpul-ngumpul di tempat karaokean, tempat itu kan, kafe-kafe gitu kan sama teman-temannya nongkrong. Dia cerita kalau dia di situ disenengin banyak cewek. Di direbutin depan banyak kamu cewek. ceritanya? Iya. Cerita ya di depan aku. Terus aku bilang kemarin itu yang artisnya KP sama ibu guru itu ngerebutin aku. Orang mau jambak-jambakan kata dia kan gitu. Karena dia gitu? Karena Weh, dia Don Juan. hebat banget kataku teh. Emang ganteng kataku gitu kan. Hebat banget. Tapi dalam hati mah pegal juga kesel juga sih dia ngomong itu. Ya udah kapan-kapan besok kamu ke sana ikut kita nyanyi. Kamu aja sendiri aku kan gitu kan. Kita ya kamu aja sendiri ya marah lah. Kamu aja sendiri. Ngapain ajak-ajak aku? Tuh kan aku cerita jujur gitu. Salah. Nggak cerita, emang kamu mau aku bohongin? Dia bilang gitu. Ya emang gimana ya, jujur ya menyakitkan ngedengernya. Iya benar. Tapi nggak terbukti dia selingkuh gitu ya? Masih cuma kayak sekedar gitu doang? Soalnya aku juga nggak pernah sih namanya nyelidikin sampai ngebuntutin dia itu nggak pernah. Karena aku tahu aku juga emang aku kan bukan sadar diri, sadar posisi. Cuman kalau ada perbedaan kita juga kesel kan? Iya. Kalau ada perbedaan gini-gini kan. Namanya manusiawi ya. Iya, pasti manusiawi. jealous itu ada. Pasti. Walaupun kita dapatnya boleh ngambil. Ya. Seperti itu. Nah terus gimana ke sini-sininya? Setelah itu masih langgeng, masih lanjut? Masih, tapi kayak sifatnya itu banyak berubah. Berubahnya dari semuanya lah. dia jadi lebih apa? Jadi lebih rada cuek lah. Kalau ada WA apalagi, iya. Kalau pas saat ini kan aku emang motor itu ada 2 ya di rumah ya. Satu buat ponakanku kerja, satu lagi aku di rumah buat wirawiri kasarannya buat nganterin anak sekolah nggak ada. Aku diantarin tiap hari itu suka diantarin ibu. Karena nggak ada motor? Karena nggak ada motor. Diantar ibu ke pabrik, malamnya aku minta jemput, dia nggak bisa jemput. Pulangnya tetap seminggu 3 kali atau 2 kali? Enggak, sekarang malah sekali. Sekarang? Sekali atau 2 kali. Sekali atau 2 kali seminggu, sekali 2 kali. Tapi tetap pulang dong? Tetap pulang itu pun karena mungkin kadang aku bilang, kalau aku hari libur itu Sabtu Minggu kamu pulang. Karena kamu yang bilang? Iya. Maka dari itu dia pulang. Jadi berubah, kenapa nggak nanya, kenapa kamu berubah gitu? Nggak nanya dari hati ke hati? Pernah sih, dia juga, aku kan nanya kenapa kamu kayak gini. Aku minta maaf, nggak bisa seperti dulu. Oh gitu dia balasnya? Iya. Dengan alasan? Dia balik ke istri sahnya atau dia ada punya wanita lain? Enggak, dia lebih itu ke istrinya. Jadi istri yang sekarang, yang sahnya? Istrinya saya itu biar, gimana ya, biar ngerti bahwa dia tuh cuman dia sendiri gitu yang dia itu, bukan nggak ada yang lain lah. Oh kayaknya udah mulai ketahuan kalau kayak gitu. Mungkin juga ya teman-teman keendus, dekat, cium. Jadi dia kayak untuk fokusin dulu nih, meyakinkan si istri sahnya. Dia jadi cuekin kamu dulu ya, supaya dia kan udah percaya. Ya ampun sakit sih kayak gini ya rasanya gitu. Nah itu dia pembelajarannya. Udah tahu nih pelakor gak enak, masih dilanjutin, kan gitu, bener nggak? Iya. Kan dari awal udah tahu, ketika dia
ketika dia keluar rumah, Ya. itu bukan suami kita kan gitu kan. Tapi ketika dia pulang ke rumah, nah, tapi kan hati seseorang itu nggak bisa dibohongin ya. Betul. Ketika kita cinta, ingin memiliki sepenuhnya itu pasti ada rasa naluri itu. Ada. Walaupun kita gue sadar diri, sadar posisi, bullshit. Iya. Namanya cinta, bener nggak? Pasti ingin kalau bisa jiwa raganya, hatinya kita Buat kita, kuasai, iya. iya kan? Kayak gitu. Maka dari itu pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya Donna untuk para wanita seperti apa? Gimana ya? Kalau Donna bisa kasih saran nih buat para wanita yang Kalau pada aku bisa nonton. kasih saran sih, ya jangan sampai sih terjebak cinta seperti ini. Nah, Ya, dimulai dari awalnya ya. ya, Kalau awalnya udah tahu jangan ya jangan sampai lah. Kalau bisa mah Cari yang cari yang lain, cari yang sendiri. karena rasanya Sakit. juga nggak dapet yang istilahnya materi juga nggak juga ya. Iya, enggak. Materi juga enggak. Hanya Betul. karena terlena oleh karisma Iya. yang dibilang katanya berkarisma. Iya, betul. Dideketin banyak wanita, ya kan? Iya. Tetapi semua itu harus pakai logika juga. Sayangnya kan kebanyakan wanita itu jarang pakai logika, Nah. pasti pakai hati. Nah itu dia, pada saat kita jatuh cinta tuh harus imbang, balance. Perasaan diturunin, logikanya dinaikin supaya kita jangan bodoh, gitu loh. Tapi kebanyakan gitu. Tapi Dia kebanyakan kan bodoh. bodoh. Iya, karena kita tahu loh, kita harus sadar dia punya istri Ya, sah gitu kan. Dia juga beda agama, dan dia juga udah punya anak. Sedangkan sama kita waktunya nggak sebanyak sama istri sahnya. Terus pembagian uang juga beda. Jadi kita tuh apa yang diharapkan? apa yang diharapkan? Kadang gitu kita ya. itu bukan nomor 2, nomor kesekian mungkin, bener nggak? Harusnya kalau nomor 2 kan jaraknya nggak terlalu jauh dong, pembagiannya agak mirip lah. Iya. Gitu, tapi ini sama sekali jauh berbeda. Kalau dibilang katanya dia cinta, mungkin cinta. Iya. Tetapi yang namanya laki-laki itu akan kembali ke tempat di mana dia posisi yang sebenar-benarnya. Kan dia walaupun katanya dia cinta banget sama selingkuhannya, tapi ujung-ujungnya dia kalau dia ini pasti dia akan berpikir Kembali lagi rata-rata kalau laki-lakinya berpikir jernih ya, Iya. kayak gitu. Tapi tergantung perempuannya juga sih. Ada juga yang lost, ada juga yang keambil, Iya. ya kan? Sampai Kalau aku ditinggalin emang tuh keluarganya. Dari awal emang nggak punya niat untuk ngambil, nggak punya sama sekali. Karena aku juga ngerasain ya seorang ibu ntar gimana kalau suamiku diambil orang sampai pisah gitu kan. Iya. Aku juga nggak punya niatan Iya. seperti itu. Selama menjalani ini pernah nggak? Aduh, kayaknya gue karma nih, dapat ini. Ternyata Allah uji gitu. Pernah nggak dapat kayak kesulitan? Iya. Pernah kayak gitu. Punya kayak kesulitan tadi pernah. Kadang orang tua juga bilang, kamu itu karma bapak lu dulu suka nikah gini. Terus sekarang lu yang jadinya di ini dua gitu. Apa iya ya tinggalin. gitu. Apa iya zaman dulu kan bilang orang karma itu pasti ada. Orang tua lu suka nikah nih, gonta-ganti cewek nih, ntar lu nih yang diitin nih gitu. Iya, kadang suka ujian dari dikasih ujian melalui anaknya atau istrinya atau suaminya supaya menimpa apa yang dia perbuat supaya sadar gitu loh. Dulu ibu yang sering nangis. Hmm. Waktu pas bapak sering, maksudnya kawin lagi gitu ya, ibu sampai nangis-nangis. Sekarang malah aku yang kayak gini, kayak kebalik, apa ini karma dari orang tua gitu kan, kadang gitu. Tapi masa kita nyalahin si karma gitu Iya kan. bener, istilahnya musibah itu kan kejadiannya karena kesalahan kita sendiri, bener nggak? Iya. Nggak perlu juga nyalain pihak-pihak lain lah. Iya. Karena kan kita dari awalnya kita sudah tahu konsekuensinya seperti itu, kedepannya seperti itu, tetap diambil ya berarti silahkan tanggung resikonya. Resikonya. Gitu guys, Hani Bani, silahkan di komen mungkin punya pengalaman yang sama. Jadi cerita ini bisa jadi pembelajaran hidup ke depannya. Kudu hati-hati dalam memilih pasangan. Gak usah jangan memilih pasangan deh, kudu hati-hati dalam berkenalan. Iya. Belum memilih nih, masih berkenalan aja kita harus berkenalan. hati-hati loh, bener nggak? Iya. Mau janjian ke, mau ketemuan ke,
Jangan sama sembarang cowok, karena di saat kita tidak membentengi diri kita, ya udahlah kenalan sama siapa aja nih. Ya. Di saat kita ketemuan itu ya cowok akan melakukan segala cara dong untuk mendapatkan badan kita dan hati kita, bener gak? Betul. Nanti kalau kita terjebak, terlena, selesai deh. Selesai. Masa depan kita udah gak ada artinya. Mau gak mau ya harus dijalani seperti ini. Harus dijalani dan akhirnya buang-buang waktu, Iya. buang-buang tenaga, buang-buang uang, dan akhirnya menyesal. Ya, menyesal itu nggak di depan guys. Menyesal itu di belakang, kalau di depan ya pendaftaran, bukan penyesalan. Oke, cerita yang sangat apa ya, bisa diambil suatu pembelajaran. Mudah-mudahan kita sebagai wanita punya apa ya, punya sikap gitu, dan kita punya harga diri gitu untuk tidak mendekati suami-suami orang supaya apa, untuk kebaikan kita sendiri. Betul. Terima kasih ceritanya Dona. Iya, sama-sama.